Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 11 5A13 akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan judul Riset Manajemen Produksi, Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Pemasaran pada Toko Kausar Parfum. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Intan Delima, lalu ada Haidar Ramadan, lalu ada Nur Hayati, lalu ada Putri Ayu Andini, dan yang terakhir ada Rizka Irista Sekarwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andini dengan NIM 112000117. Perkenalkan, nama saya Rizka Irista Sekarwangi dengan NIM 112000228. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 112000506. Perkenalkan, nama saya Intan Delima dengan NIM 11210. Perkenalkan, nama saya Haidar dengan NIM 1120346. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen sendiri melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen dibagi menjadi 7 jenis, yaitu manajemen strategi, manajemen penjualan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen administrasi, manajemen operasional, manajemen informasi. POAC merupakan kependekan dari Planning, Organizing, Actuating, Controlling. POAC merupakan fungsi manajemen yang paling mendasar dan selalu melekat dalam proses manajemen, dan dijadikan juga sebagai acuan oleh organisasi ataupun perusahaan dalam melaksanakan kegiatan. Ini terdapat planning perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan usaha, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas usaha. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian, merupakan proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusia, karyawan, dan atau tenaga ahli, sumber daya fisik, sumber daya operasional. Kemudian terdapat actuating atau pelaksanaan, merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengendalian, merupakan bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri kosmetik. Industri kosmetik merupakan industri yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat dalam membeli produk-produk kosmetik nasional maupun internasional. Saat ini di Indonesia, tingkat pertumbuhan industri kosmetik berkembang sangat pesat. Industri kosmetik memiliki berbagai macam produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Kosmetik sendiri merupakan bahan yang digosokkan, ditaburkan, disiramkan, dioleskan, atau disemprotkan pada kulit dengan tujuan membersihkan dan mempercantik penampilan agar lebih menarik. Salah satu kosmetik yang sering digunakan adalah parfum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi. Parfum sendiri memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal aromaterapi, melepaskan stres, memberikan efek relaksasi, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya di sini ada tinjauan perusahaan dari toko Kausar Parfum. Kausar Parfum merupakan sebuah perusahaan atau toko yang bergerak di bidang kosmetik dan berfokus kepada produk pewangian. Kausar Parfum ini berdiri pada bulan Oktober tahun 2018 dan berlokasi di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Dengan semakin berkembangnya zaman, Kausar Parfum selalu berusaha mengikuti perkembangan industri wewangian dengan menyediakan berbagai kebutuhan aroma, mulai dari aroma untuk pengguna sehari-hari sampai dengan aroma untuk pewangian ruangan.
Selanjutnya di sini ada manajemen produksi. Istilah produksi sering dipakai dalam suatu perusahaan yang menghasilkan keluaran atau output baik berupa barang maupun jasa. Dalam artian lain, produksi hanya dimaksud sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi, barang setengah jadi, barang industri, suku cabang, dan komponen. Pengertian produksi dalam ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang menciptakan dan menambah kegunaan atau utilitas suatu barang atau jasa. Manajemen produksi memiliki tujuan yaitu untuk memanage jumlah barang atau jasa, harga, waktu, lokasi, dan quality. Berbagai tujuan tersebut harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di sini ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi adalah pembuatan model, gambaran atau konsep mengenai suatu kegiatan yang akan berlangsung. Dalam menjalankan kegiatan produksi akan mengacu pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perusahaan membuat berbagai perencanaan seperti sistem produksi, diantaranya ialah perencanaan lokasi, fasilitas produksi, penentuan jenis, desain, jumlah produksi, prasarana pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah susunan prosedur kegiatan yang mencakup seluruh komponen dalam proses produksi. Tujuan adanya pengendalian produksi ialah supaya didapatkan hasil produksi yang memuaskan sehingga dengan waktu yang efektif dan ongkos rendah. Yang ketiga ada pengawasan produksi. Pengawasan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal tersebut berkaitan dengan apakah terdapat masalah dalam atau tidak dalam proses produksi. Baik, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang yang sangat berkaitan erat dengan bidang-bidang manajemen lainnya. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen keuangan ialah menyeimbangkan antara ketersediaan dana dan kebutuhan dana dalam suatu perusahaan. Manajemen keuangan memiliki beberapa aspek, antara lain yang pertama sumber dana. Sumber dana adalah pemasukan perusahaan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan dapat berasal dari sebuah kebijakan di mana pembagian dividen ditahan. Sedangkan dana dari luar perusahaan dapat berasal dari pinjaman bank, pasar modal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penggunaan dana. Dalam hal ini, manajemen keuangan memiliki peran untuk mengatur dana sehingga nilai perusahaan dapat naik. Penggunaan modal dapat dialokasikan untuk penanaman modal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penanaman modal jangka pendek kegiatannya bersifat sementara, seperti penanaman modal, simpanan perusahaan, dan pembelian surat berharga. Sedangkan penawaran modal jangka panjang bersifat permanen, misalnya pembangunan gedung. Lalu yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana. Pemanfaatan dan penggunaan dana harus selalu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Pengawasan penggunaan dana menjadi fokus utama atau kegiatan yang diprioritaskan pada manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia. Bidang manajemen personalia atau biasa disebut dengan manajemen sumber daya manusia merupakan bidang manajemen yang kegiatannya berkaitan dengan karyawan. Tujuan utama bidang manajemen ini ialah untuk meningkatkan kontribusi tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan. Ini ada beberapa kegiatan dalam bidang personalia, diantaranya yaitu rekrutmen karyawan. Dalam kegiatan rekrutmen, tenaga kerja harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Tidak hanya memperhatikan kuantitas, namun juga kualitas. Adapun prosedur yang dibutuhkan ketika rekrutmen karyawan yaitu analisa jabatan, seleksi penerimaan karyawan, pelatihan dan pendidikan, kemudian ada penilaian kinerja karyawan. Kemudian terdapat promosi dan mutasi. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi setelah proses penilaian karyawan, yaitu diberhentikan, dipindah tugaskan, dan promosi. Yang pertama, diberhentikan. Karyawan akan diberhentikan apabila berdasarkan penilaian dianggap tidak layak untuk bekerja di perusahaan.
kemudian dipindah tugaskan. Jika seorang karyawan tidak bisa menangani pekerjaan di lingkup yang luas, maka akan dipindah tugaskan ke lingkup yang lebih kecil. Apabila ada karyawan yang tidak sesuai dengan menempati suatu posisi, maka akan dipindahkan ke posisi yang lebih cocok. Kemudian ada promosi. Tenaga kerja atau karyawan yang memiliki kinerja bagus atau berprestasi, maka akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada motivasi karyawan. Tujuan memberikan motivasi pada karyawan ialah untuk mendorong karyawan agar melakukan pekerjaan yang lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang menyangkut berhasil atau tidaknya sebuah produk sampai ke tangan konsumen. Bidang manajemen ini tergolong ke dalam bidang operasional dalam sebuah perusahaan. Manajemen pemasaran memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar adalah sebuah proses yang perlu dilakukan sebelum memulai suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Lalu yang B adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Selanjutnya C. Melaksanakan analisa pemasaran. Analisa pemasaran adalah studi tentang dinamika pasar. Cara ini mempelajari daya tarik pasar khusus dalam produk tertentu. Lalu yang D ada mempromosikan produk. Mempromosikan produk adalah proses memasarkan sebuah produk kepada konsumen, baik melalui media online ataupun cetak. Contohnya, melalui media cetak bisa membuat pamflet ataupun brosur, lalu untuk media online melalui media sosial. Selanjutnya, yaitu pengelolaan usaha pemasaran. Analisa toko Kausar Parfum. Yang pertama itu ada analisa produksi. Toko Kausar Parfum ini memproduksi lebih dari 50 varian aroma parfum. Aroma parfum yang dijual juga memiliki karakter atau ciri khas tersendiri yang dapat digolongkan ke dalam kelompoknya, atau biasa disebut fragrance family. Yang pertama itu ada kelompok aromatik, biasanya mengandung sage rosemary, jinten, lavender, dan tanaman lainnya yang memiliki aroma rumput yang intens. Karakter parfum ini biasanya khas untuk pria. Lalu kelompok Cypre, yaitu kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu Cypre floral dan Cypre fruity. Kedua jenis tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Untuk Cypre floral mengandung wewangian bunga seperti mawar, bunga lili, ataupun melati yang merupakan komponen tradisional yang dicampur dengan komposisi Cypre. Dan untuk Cypre fruity mengandung perpaduan antara komposisi Cypre dengan aroma buah seperti peach, apricot, strawberry, atau buah-buahan eksotis yang memiliki aroma modern, hangat, dan mewah. Selanjutnya ada kelompok citrus. Wewangian yang masuk kelompok citrus ini dibagi menjadi tiga, yaitu citrus aromatik, citrus gourmet, dan citrus. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, untuk kelompok woody, wewangian ini rata-rata memiliki aroma yang sangat identik dengan unsur aroma kayu seperti kayu manis, kayu cendana, dan kayu pinus. Aromanya ini akan terasa natural, segar, dan menyenangkan. Yang kelima ada kelompok oriental. Wewangian yang masuk ke dalam kelompok oriental ini biasanya menghasilkan sensasi hangat emas atau ember yang berpadu dengan aroma bunga-bunga eksotis, vanila, rempah-rempah, dan aroma kayu, sehingga jenis aroma parfum ini sangat cocok bagi mereka yang ingin tampil romantis dan misterius. Yang terakhir ada kelompok floral. Wewangian yang masuk ke dalam kelompok ini memiliki elemen utama, yaitu bunga atau campuran dari beberapa bunga yang berbeda. Sama seperti halnya bunga, aroma tersebut akan berkembang selama beberapa hari untuk mencapai keharuman yang sempurna. Di sini juga ada keunggulan dari produk. Yang pertama, produk yang ditawarkan memiliki bahan baku dengan kualitas yang sangat baik. Aroma parfum sangat awet dan bertahan lama.
pembeli bisa mengcustom aroma sesuai yang diinginkan. Untuk harga parfum di toko Kausar ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Harga parfumnya ini disesuaikan dengan besarnya ukuran botol. Untuk botol ukuran 30 ml dihargai dengan harga 40.000. Untuk botol 50 ml harganya 60.000. Untuk botol 55 ml harganya 65.000. Dan untuk botol 100 ml harganya yaitu 110.000. Selanjutnya analisa produksi lanjutan. Di sini ada tahapan-tahapan mempersiapkan kebutuhan produk. Yang pertama, pemilik usaha membuat list bahan baku terlebih dahulu yang akan dibeli, lalu memisahkan menjadi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku pelengkap. Yang kedua, pemilik usaha mulai mengumpulkan biaya untuk modal membeli bahan baku. Untuk biaya modal ini berasal dari uang milik pribadi pemilik usaha. Selanjutnya, dalam pembelian bahan baku, pemilik usaha memutuskan untuk membeli pada satu atau dua toko yang sama, karena agar semua bahan yang dipakai dan di setiap bahan baku akan sama. Setelah itu, pemilik usaha mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Selanjutnya, tahapan pembuatan produk ini. Yang pertama, ada pemilik usaha melakukan pemahaman komposisi parfum yang terdapat pada parfum seperti top notes, middle notes, dan base notes. Yang kedua, melakukan pemilihan esensial parfum agar mendapatkan aroma yang diinginkan. Selanjutnya, masuk ke tahapan pembuatan parfum. Pertama-tama, pemilik usaha harus menambahkan 80 tetes campuran ke dalam botol, lalu harus menambahkan 10 tetes essential oil diikuti dengan 5 tetes bagian top notes dan 5 tetes bagian middle notes. Selanjutnya tutup botol lalu kocok parfum dengan pelan. Lalu beri label atau nama parfum yang sudah dibuat. Setelah itu simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sinar matahari. Baik, selanjutnya adalah analisa sumber dana. Laporan keuangan bulan Oktober pada toko Kausar Parfum, di mana toko tersebut mendapatkan laba bersih sebesar Rp14.091.350. Total pendapatannya yaitu Rp31.342.500. Lalu total HPP-nya yaitu Rp10.586.150. Ada juga laba kotor sebesar Rp20.756.350. Dan lalu laba luarnya sebesar Rp320.000. Lalu di sini ada juga biaya operasionalnya, yaitu listrik sebesar Rp110.000, wifi Rp60.000, pulsa Rp50.000, air Rp65.000, ATK dan promosi Rp550.000. Untuk biaya transportnya yaitu sebesar Rp150.000. Lalu ada biaya gaji karyawan sebesar Rp6 juta. Lalu total laba bersihnya yaitu sebesar Rp14.091.350. Lalu selanjutnya, rincian pendapatan dan pengeluaran pada toko Kausar Parfum selama bulan Oktober, di mana total pendapatan dan pengeluarannya seimbang atau balance, yaitu Rp33.186.000. Pendapatannya itu didapat sebesar Rp31.342.500. Lalu untuk pengeluarannya ada pembayaran utang sebesar Rp340.000, belanja tunai Rp10.306.000, lalu ada biaya operasional sebesar Rp985.000, lalu ada biaya gaji karyawan sebesar Rp6 juta, lalu untuk laba ditahannya sebesar Rp1.843.500. Lalu di sini ada piutang sebesar Rp1.843.500.
Lalu ada Thrive sebesar Rp13.711.500 dengan total baik pendapatan maupun pengeluarannya yaitu sama sebesar Rp33.186.000. Berikut ini pengeluaran pembelian pada toko kawasan parfum dalam bulan Oktober, di mana total pengeluaran tunai sebesar Rp10.306.000. Total pembayaran hutang sebesar Rp340.000 dan total biaya operasional sebesar Rp550.000. Dan di bawah ini adalah tabel pengeluarannya. Berikut ini laporan omset harian bulan Oktober pada toko kawasan parfum. Didapat total omset sebesar Rp31.342.500 dan di bawah ini adalah total omset yang didapatkan. Di sini terdapat analisa sumber daya manusia pada toko kawasan parfum. Terdapat pemilik dan 2 karyawan. Ini ada deskripsi pekerjaan atau job description. Pemilik toko menerapkan keempat fungsi-fungsi manajemen yang sebelumnya saya telah jelaskan, yaitu PUAC. Yang pertama, planning, yaitu pemilik toko merencanakan visi misi, tujuan pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan toko. Selain itu, pemilik toko menerapkan cara atau strategi untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, dapat organizing, yaitu pemilik toko menerapkan bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, job description, masing-masing bagian serta karyawan yang akan menempati bagian tersebut. Dan terdapat actuating atau directing, yaitu dalam menjalankan bisnisnya, pemilik toko mengarahkan karyawan-karyawannya sehingga visi misi dan tujuan toko dapat tercapai. Dengan kata lain, selama menjalankan bisnis tidak boleh membiarkan setiap bagian menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi pemilik toko senantiasa mengarahkan setiap bagian. Kemudian terdapat controlling, yaitu pemilik toko harus melakukan kegiatan diantaranya mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, klasifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, memberikan alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian job description untuk karyawan. Karyawan memiliki tugas menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli, serta melakukan pembungkusan, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerima barang, melakukan pencatatan kas fisik, serta melakukan pelaporan pada atasan atau pemilik, melakukan pengecekan atas stok bulanan, meracik parfum agar sesuai dengan harum yang diinginkan, kemudian menempatkan parfum ke dalam botol. Para karyawan setiap hari harus berhubungan langsung dengan customer, dan para karyawan diharuskan ramah dan memiliki kesabaran dalam melayani customer. Maka di sini terdapat kriteria umum yang harus dimiliki karyawan, yaitu berpenampilan sopan, pendidikan minimal SMA sederajat, bekerja keras, memiliki loyalitas yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab, diutamakan pandai berkomunikasi dan mau bekerja sama. Baik, selanjutnya ialah analisa pemasaran yang dilakukan kelompok kami terhadap toko Kausar Parfum. Yang pertama adalah lokasi. Toko Kausar Parfum terletak di Jalan Empang, Bogor. Lokasi yang sangat strategis memungkinkan toko ini mudah dijangkau oleh para pembeli dan dilihat dari potensi wisata religi yang selalu ramai dikunjungi. Lalu yang kedua ialah jam operasional. Karena letak lokasinya yang strategis membuat potensi konsumen yang membeli produk toko sangat banyak ataupun besar. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, maka jam operasional toko pun menjadi sangat panjang. Toko buka pada pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 24.00 malam. Lalu yang terakhir ialah promosi. Toko Kausar Parfum ini mempromosikan produknya melalui beberapa cara. Yang pertama ialah direct selling dan cross selling,
yang dimana bertujuan untuk menjelaskan keunggulan produk toko tersebut. Lalu yang kedua ialah memberikan diskon produk, yang dimana agar menarik konsumen untuk berbelanja di toko tersebut. Lalu yang ketiga ialah membuat pamflet, yang seperti contohnya ialah brosur ataupun banner, agar para calon pembeli dapat mengetahui produk apa saja yang dijual di toko tersebut. Lalu yang keempat ialah membuat akun sosial media dan e-commerce, agar para calon pembeli juga bisa membeli secara online dan agar jangkauan pasarnya lebih luas lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil riset yang dilakukan di toko Kausar Parfum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.